Presiden tidak semudah itu mengganti menteri-menteri dari partai politik kecuali kesalahannya begitu nyata. Yang paling urgent diganti memang sudah diganti oleh Presiden. Rocky Gerung bilang Pak Jokowi jenius dengan memasukkan PAN ke dalam kabinet, sehingga dengan demikian itu menghalangi Anies Baswedan untuk didukung oleh PAN. Menurut saya apa urusannya ya influencer protes? Partai-partai ini mengebiri hak-hak rakyat karena cuma partai yang bisa menyaring dan mengusulkan calon presiden, sementara rakyat jadi penonton aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah episode ke-39 Mikrofon Hasan Nasbi. Tayang menjelang ulang tahun pertama channel YouTube Mikrofon Hasan Nasbi. Dan kali ini saya ingin membahas isu terhangat minggu ini adalah soal reshuffle kabinet dan implikasinya ke depan, ya. Jadi saya lihat teman-teman saya banyak yang kecewa dengan reshuffle kabinet kemarin. Kayaknya kemarin itu begitu bersemangat untuk menebak-nebak hasil reshuffle, menebak-nebak pikiran presiden, kemudian menggosipkan nama-nama tertentu tumbang, nama-nama tertentu diganti, tapi akhirnya kecewa. Karena ternyata yang diganti hanya 2 menteri, ya. Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanahan dan Tata Ruang. Habis itu ada 3 wakil menteri yang dilantik, tapi itu tidak terlalu menarik untuk dianalisis dari sisi politik. Nah, yang bikin kecewa, yang saya lihat kecewa itu beberapa orang yang saya lihat kecewa itu ada yang bilang, karena awalnya mereka bilang akan ada figur-figur besar yang tumbang dari kabinet yang akan diganti oleh Presiden Jokowi. Menurut bocoran dari istana. Kemudian tumbangnya figur-figur besar ini akan mengubah peta koalisi. Maksudnya mungkin peta koalisi Indonesia Bersatu. Mungkin dia berharap Menko Perekonomian tumbang mungkin diganti dengan LBP karena ada isu-isu seperti itu, dan kalau tumbang akan mengubah peta koalisi Indonesia Bersatu. Kemudian ada juga yang bilang ini reshuffle ini garing, anti klimaks ini karena bagi-bagi kekuasaan aja ini. Ini reshuffle yang tidak menggigit, hanya sekadar bagi-bagi kekuasaan. Ada juga kolega saya yang bilang ini presiden cuma main aman aja. Main aman saja. Nah, sebenarnya kata-kata mereka itu ada yang benar. Kata-kata mereka itu yang ada benar bahwa ini bagi-bagi kekuasaan, ini presiden main aman, tapi kalau di framing negatif jadi aneh. Jadi begini, presiden kita ini 2024 akan berakhir. Dia tidak punya partai politik, tidak punya backup politik yang konkret. Kalau dia tidak jadi presiden lagi nanti. Jadi presiden nggak akan cari gara-gara sama partai politik. Nggak akan bentrok sama partai politik menjelang tahun 2024 nanti. Karena itu tidak baik buat presiden. Dan kalau Presiden Jokowi pengen soft landing, maka stabilitas politik itu penting. Jadi presiden itu bukan ini cuma main aman, tapi memang harus aman sampai terakhir. Masa presiden mau cari gara-gara menjelang akhir masa jabatan, itu kan logika yang salah kaprah. Gitu. Presiden nggak mungkin cari gara-gara, nggak mungkin cari perkara menjelang tahun 2024, dan memang akan mencari stabilitas dan aman supaya apa? Capaian-capaian yang diinginkan dari menteri-menterinya itu bisa tercapai gitu loh. Nggak mungkin kita bicara prestasi, bicara capaian kalau nggak stabil politiknya, kalau nggak aman sampai tahun 2024. Jadi mengganti menteri dari partai politik, mengganti figur-figur besar yang dimasukkan itu pasti bikin instabilitas politik. Dan Pak Jokowi bukan orang bodoh. Pak Jokowi itu orang yang sangat cermat dalam berhitung. Jadi beliau tidak akan lakukan hal-hal yang seperti itu. Ini cuma bagi-bagi kekuasaan. Iya benar itu bagi-bagi kekuasaan, tapi maksud Anda apa? Ya iyalah, kekuasaan itu kan nggak bisa dimakan sendiri. Kekuasaan itu sunatullahnya harus dibagi. Harus dikasih ke sebanyak mungkin orang, didelegasikan ke sebanyak mungkin orang supaya bisa dikerjakan. Kalau dimakan sendiri ini kan bukan sistem kerajaan. Bahkan di sistem kerajaan pun kekuasaan masih dibagi-bagi, masih didelegasikan, apalagi ini sistem demokrasi. Kekuasaan pasti dibagi-bagi. Ke siapa dibaginya? Tentu ke orang yang ikut koalisi pemerintah. Nggak mungkin dibagi ke orang sembarangan. Jadi kalau kita melihat kemarin ada PAN yang dapat jatah partai politik, ya memang kekuasaan harus dibagi.
nggak boleh dimakan sendiri gitu. Jadi logikanya benar tapi framingnya nggak benar gitu. Perasaannya terhadap kata-kata itu yang tidak benar. Jadi presiden main aman itu wajib. Masa presiden mau rusuh? Ya kan? Presiden bagi-bagi kekuasaan ya memang sunatullahnya seperti itu. Masa presiden mau makan sendiri kekuasaannya? Nggak mungkin. Jadi kata-kata Anda benar, tapi logika Anda yang nggak benar. Gitu. Terus kalau ada figur-figur tumbang itu kecewa lah ya. Figur-figur besar yang tumbang itu kecewa lah ya. Karena ya terutama yang dari partai politik lah. Presiden tidak semudah itu mengganti menteri-menteri dari partai politik kecuali kesalahannya begitu nyata. Dan memang sepanjang tahun 2022 ini menurut kita yang paling urgent diganti memang sudah diganti oleh presiden. Siapa? Menteri Perdagangan. Karena persoalan minyak goreng ya memang leading sektornya adalah Kementerian Perdagangan. Loh, kenapa gantinya dari partai politik? Kenapa gantinya Pak Zulkifli Hasan? Apakah Pak Zulkifli Hasan mengerti soal perdagangan? Begini saudara-saudara, ini memang bukan pilihan yang ideal, tapi Pak Jokowi mungkin sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Pak Zulkifli Hasan mungkin secara teknis itu harus adaptasi lagi soal perdagangan. Pasti itu. Tapi secara leadership, secara kapasitas, dia pernah jadi menteri. Jadi kalau soal kebirokrasian, soal berhubungan dengan DPR, soal mengambil kebijakan, dia pasti sudah sangat berpengalaman. Nah, seringkali sumbatan-sumbatan atau kebuntuan-kebuntuan dalam mengambil kebijakan di Kementerian Perdagangan atau di kementerian lain, itu tidak hanya problemnya problem teknis dan teknokratis. Problem teknis dan teknokratis sebenarnya bisa dibantu oleh dirjen, bisa dibantu oleh staf ahli, bisa dibantu oleh lain-lainnya. Kadang-kadang kebuntuan itu terjadi karena apa? Persoalan komunikasi misalnya. Komunikasinya dengan lintas sektor tidak lancar. Misalnya dengan Kemenko Perekonomian, kalau nggak lancar, kan jadi repot. Atau dengan hulunya Kementerian Perdagangan apa? Kementerian Perindustrian. Kalau tidak lancar komunikasinya, kan repot. Atau persoalan kapabilitas. Kemampuan untuk menggerakkan birokrasi sesuai dengan yang diinginkan oleh menteri. Ini juga mungkin jadi persoalan. Nah, kalau dengan masuknya Pak Zulkifli Hasan, dari sisi komunikasi, dari sisi kapasitas, dari sisi menghilangkan ego sektoral, menurut saya akan bisa diatasi dengan baik. Kenapa? Karena dua menteri yang berhubungan erat dengan Kementerian Perdagangan, yaitu Kementerian Perekonomian, kan dipimpin Pak Erlangga Hartarto, Golkar. Kementerian Perindustrian dipimpin oleh Pak Agus Gumiwang, Golkar. Dan ini mitra koalisinya PAN di Koalisi Indonesia Bersatu. Jadi sumbatan-sumbatan tadi, yang sumbatan-sumbatan non teknis tadi akan bisa diatasi. Jadi menurut saya mungkin ke depan kalau Pak Zulkifli Hasan bisa membuktikan bahwa dia bisa menerobos sumbatan-sumbatan non teknis tadi, maka Kementerian Perdagangan akan jauh lebih baik. Jadi gitu menurut saya, Pak Jokowi mengambil pilihan itu mungkin tidak 100% ideal, tapi saya rasa akan jauh lebih baik dibandingkan yang sebelumnya. Jadi begitu. Lalu ada lagi yang menarik begini. Rocky Gerung bilang Pak Jokowi jenius. Nah, iya, kesannya memuji tapi mengenyek. Pak Jokowi jenius dengan memasukkan PAN ke dalam kabinet, sehingga dengan demikian itu menghalangi Anies Baswedan untuk didukung oleh PAN. Jadi kesannya Pak Jokowi itu jenius dengan membawa PAN masuk ke dalam kabinet supaya PAN tidak dukung Anies Baswedan. Menurut saya apa urusannya ya PAN dibawa ke kabinet dengan tidak mendukung Anies Baswedan. Jadi memasukkan PAN ke dalam kabinet itu tidak ada urusannya dengan tidak mendukung Anies Baswedan. Karena PAN jauh-jauh hari sudah bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu. Kalau gabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu berarti capresnya sudah pasti bukan Anies Baswedan, karena saya yakin capresnya dari internal. Ya, kan Anies Baswedan bukan internal ketiga partai dari Koalisi Indonesia Bersatu gitu. Jadi nggak ada urusannya masuknya PAN ke dalam kabinet dengan tidak mendukung Anies Baswedan. Karena terbukti kemarin dalam acaranya Nasdem itu kan koalisi pemerintah, ada di kabinet hari ini. Itu ada 32 DPW Nasdem menyebut nama Anies Baswedan sebagai capres. 29 menyebut nama Ganjar Pranowo, 19 menyebut nama Erick Thohir. Nah, kalau begitu kenapa Nasdem menyebut nama Anies Baswedan? Apakah Nasdem sudah dilempar dari kabinet? Kan enggak. Jadi kalau kita pakai logikanya orang-orang yang tidak punya disiplin ilmu politik, kita akan begini.
ngomong seenak perutnya aja tanpa analisis yang benar. Ya kalau PAN masuk kabinet menggagalkan itu dukungan terhadap Anies Baswedan, kenapa Nasdem yang masih bercokol di kabinet kemudian ada nama Anies Baswedan disebut paling banyak oleh DPW Nasdem? Bagaimana menjelaskan logika terbalik dan logika kacau balau itu? Jadi itu sama sekali nggak ada hubungannya, saudara-saudara. Nah, yang menarik lagi, Nasdem setelah reshuffle itu mengadakan acara ya, apa ya nama acaranya itu ya, nggak bisa dibilang konvensi juga, karena kan nggak ada proses keliling-kelilingnya, nggak ada proses kampanyenya di internal partai, nggak ada proses preliminarinya di dalam partai, tapi sudah disebut nama 32 DPW, menyebut nama Anies, 29 menyebut nama Ganjar, 19 menyebut nama Erick Thohir. Kalau Anies sama Ganjar kan sudah sering disebut oleh Nasdem ya, tapi menurut saya ini hanya sekedar hidangan pembuka untuk menarik perhatian. Karena saya menduga, karena ada nama yang tidak disangka-sangka masuk dan dapat 19 dukungan. Namanya Erick Thohir. Dan kita kan nggak tahu mekanismenya, apakah suara terbanyak ini akan langsung diumumkan jadi capresnya Nasdem? Wallahu alam. Tapi menurut saya memang nggak bisa langsung diumumkan menjadi capresnya Nasdem. Karena apa? Nasdem kan perlu cari mitra koalisi dulu, baru bisa mengklaim bahwa ini calon presiden. Kalau Nasdem nanti nggak kunjung dapat mitra koalisi, bagaimana cara menyebutkan orang yang ada namanya kemarin itu sebagai calon presiden? Jadi menurut saya problemnya masih panjang. Jadi 32 DPW, 29 DPW, kemudian 19 DPW kemarin yang menyebut nama-nama itu, menurut saya hari ini sekedar pemanasan dulu. Di ujungnya nanti Nasdem mungkin hanya akan bisa mencalonkan calon wakil presiden. Dan kalau dari antara 3 nama teratas itu, yang berkemungkinan jadi calon wakil presiden hanya Erick Thohir. Saya sudah bahas di beberapa podcast sebelumnya, jangan-jangan ini menu pembukanya Anies Ganjar atau Ganjar Anies, tapi menu utamanya nanti Erick Thohir yang diusung menjadi calon wakil presiden. Karena Anies akan kesulitan untuk mencarikan partai tambahan untuk Nasdem, butuh 2 lagi. Ganjar sudah nggak mungkin lah lewat Nasdem, karena politik kita bukan politik bajak membajak kan. Kalaupun dipaksakan bajak membajak itu nggak baik buat demokrasi. Ganjar menurut saya hanya punya pilihan maju melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Lalu siapa yang lebih berpeluang? Menurut saya Erick Thohir. Dengan kelincahan dia dan dengan kekuatan jaringan yang dia miliki, menurut saya lebih berpeluang Erick Thohir salaman dengan 2 partai lagi untuk menggenapkan dukungan koalisi atau membawa Nasdem bergabung dengan koalisi tertentu untuk dijadikan sebagai calon wakil presiden, begitu. Jadi Nasdem menurut saya berada dalam kondisi yang serba salah. Idealnya kan mengumpulkan koalisi dulu, setelah kumpul koalisi baru mengumumkan calon presiden. Hari ini Nasdem belum punya koalisi tapi sudah mengumumkan pilihan-pilihan calon presiden. Kalau dapat teman koalisi, maka Nasdem bisa mengumumkan calon presiden. Tapi kalau nggak dapat teman koalisi, ya kemungkinan besar Nasdem akan bergabung dengan salah satu koalisi lain yang sudah lebih jelas, kemudian mengusulkan nama calon wakil presiden. Ya, jadi kalau begitu, menurut saya, hitungan saya, lebih berpeluang Nasdem menyebut nama Erick Thohir di finalnya nanti, dibandingkan menyebut nama Ganjar atau nama Anies. Lalu, ada lagi yang menarik. Ya terkait dengan 2024, saya lihat sebuah video orang, ya beberapa tokoh lah, influencer, kemudian protes. Ya ini partai-partai ini mengebiri hak-hak rakyat, karena cuma partai yang bisa menyaring dan mengusulkan calon presiden, sementara rakyat jadi penonton aja. Masa iya 270 juta rakyat Indonesia calon presidennya hanya ditentukan oleh partai 2 atau 3 calon saja. Sementara Timor Leste yang kecil itu calon presidennya ada 16 calon totalnya. Bagaimana ini gitu. Jadi apa ya, sistem demokrasi berbagai negara itu nggak ada yang ideal dan tidak ada yang sama. Masing-masing itu mencari bentuk yang paling ideal menurut mereka. Kalau 270 juta rakyat Indonesia dibiarkan mengusulkan nama capres masing-masing, itu bukan demokrasi namanya. Itu anarki namanya. Bagaimana teknis penyalurannya? Bagaimana teknis pengusulannya? Bagaimana teknis pemilihannya? Bahkan kalaupun presidensial threshold dihapuskan, berarti kan yang bisa mengusulkan calon presiden cuma berapa? Cuma 10 partai, enggak 270 juta rakyat Indonesia juga kan.
atau cuma 15 partai mungkin, atau cuma 14 partai. Bukan 270 juta rakyat Indonesia juga. Jadi partai politik itu sebenarnya selain demokrasi perwakilan, itu juga menjalankan fungsi artikulasi dan agregasi politik. Artikulasi politik itu artinya menyerap, menginput informasi, kepentingan, aspirasi dari masyarakat, dari kelompok kepentingan, dari kelompok penekan, dan dari masyarakat umum. Dan kemudian ada fungsi agregasi. Fungsi agregasi itu untuk memilah-milah dan menyatukan kepentingan-kepentingan itu. Setelah diterima, diinput, kita pilah-pilah ini mana yang bisa kita terima, mana yang bisa kita gabung-gabungkan, sehingga itu menjadi usulan yang keluar dari partai. Jadi tidak ada salahnya sebenarnya partai kemudian menyaring nama-nama dengan cara mereka sendiri, kemudian mencalonkan calon presiden. Kalau kita berkaca kepada Timor Leste misalnya, oke lah ada 8 atau 9 calon independen yang maju di Timor Leste. Jadi 16 calon totalnya. Tapi kan yang dipilih masyarakat hanya 2. Ramos Horta dengan Guterres pada akhirnya. Calon-calon independen tuh suaranya 8 orang tuh 0,1% aja enggak. Kan capek negara harus membiayai orang-orang yang merasa bisa jadi calon presiden tapi suaranya 0, ada 8 orang yang 0, orang ke-9 1, jadi di total itu 9 orang calon independen itu mungkin nggak nyampe 5%. Di total 9 orang calon independen yang di Timor Leste itu nggak nyampe 1%. Bayangkan negara harus memfasilitasi orang-orang yang merasa bisa jadi calon presiden tapi nggak ada pendukungnya sama sekali sebenarnya. Nah itulah fungsi agregasi politik. Jadi partai-partai politik kita yang diwakilkan untuk menyaring dan mengajukan calon presiden. Dengan sistem presidensial threshold, memang paling banyak kalau 20% itu paling banyak 5 calon. Ya. Tapi dengan konfigurasi partai politik yang ada sehari ini mungkin hanya sekedar 3 sampai 4 calon, tapi itu nggak apa-apa. Amerika penduduknya jauh lebih banyak daripada Indonesia, calonnya biasanya cuma 2. Kalaupun ada calon ketiga, yaitu calon independen juga paling suaranya berapa persen, 1%, 2%. Jadi demokrasi ini di masing-masing negara punya sistem yang berbeda-beda. Dan sistem ini suatu saat akan ketemu dengan yang aneh-aneh. Anda coba bayangkan, sistem pemilihan presiden di Amerika, Hillary Clinton itu secara popular vote menang 3 juta suara dibandingkan Donald Trump. Tapi yang jadi presiden Donald Trump, kenapa? Sistemnya berbeda. Coba Anda bayangkan di Indonesia secara popular vote menang, tapi secara electoral vote itu nggak bisa jadi presiden, ya bisa bunuh-bunuhan di Indonesia. Bisa bacok-bacokan di Indonesia. Tapi di Amerika, dengan demokrasi yang tidak benar-benar ideal, mereka jalankan itu. Itu konsensus mereka. Jadi konsensus di berbagai negara itu berbeda-beda. Dan selalu mencari bentuknya. Kalaupun diizinkan calon independen ada di Indonesia, yakin suaranya juga cuma 0, 1, seperti yang ada di negara lain. Di Perancis sekalipun juga, akhirnya kan hanya pertarungan antara Macron dengan Marine Le Pen. Orang lain ya cuma berapa suaranya. Begitu juga di Timor Leste antara cuma Ramos Horta dengan Francisco Guterres. Yang lainnya itu cuma penggembira dengan suara 1, 0, jadi ngapain? Nah kalau di Indonesia akan lebih simple. Jadi semuanya itu memang sudah diseleksi oleh partai politik, sehingga ketika maju 2 calon, 3 calon, 4 calon, itu kita nggak ngongkosin orang-orang yang cuma 1, 0 nanti. Tapi betul-betul memperlihatkan bahwa ini punya dukungan yang signifikan dari masyarakat. Minimal, seminimal-minimalnya dia punya dukungan dari partai-partai pengusungnya yang minimal 20% itu. Jadi begitu. Jadi jangan naif lah melihat politik. Jangan terlalu tinggi melihat politik, jangan terlalu naif melihat politik, dan jangan terlalu bebas juga memikir bahwa masyarakat harus menentukan semuanya. Kalau begitu, buat apa ada partai politik? Kalau begitu, buat apa ada perwakilan politik? Nah, ketika partai politik sudah mengagregasi kepentingan-kepentingan itu, aspirasi-aspirasi itu, kan dilempar lagi ke juri terakhir. Juri terakhirnya siapa? Yaitu nanti kita, yang 270 juta ini. Masyarakat Indonesia. Terima kasih. Itu saja yang bisa kita bahas. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.